Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tanna ala ibadihi bi rasulihil mab'us rahmatan lil alamin. Wa akramahum bi risalatil khalidati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Untuk guru agung kita yang mulia Pengarsa Abah Awas radhiyallahu an wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun, para wakil talqin Syekh Mursyid yang saya hormati, pemangku manaqib Bapak Ustadz Harun Al-Rasyid serta keluarga besar beliau. Semoga beliau selalu ada dalam kejemaran rahmaniyah karena kecintaannya kepada Syekh Mursyid. Yang saya hormati pengelola acara, Bunda Haya, Profesor Ki Haji Priyatno, ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang saya hormati dan saya banggakan. Kita semua bermohon ingin diaku oleh Yang Mulia Pengarsa Abah sebagai murid. Itu merupakan ungkapan yang sering kita dengar. Saya pikir wajar dan sangat wajar apabila kita memang mempunyai satu keinginan besar seperti begitu. Di sisi lain, Yang Mulia Pengarsa Abah pernah mengatakan bahwa kita adalah wajib bahagia. Semua manusia, terutama ikhwan akhwat, itu selalu berburu bahagia, mencari bahagia. Tapi ternyata dari sekian banyak orang yang mencari bahagia, itu sudah sampai di depan pintu bahagia. Apabila kita sudah sampai di depan pintu bahagia, tidak semua orang bisa masuk ke dalam pintu bahagia. Ada kunci yang dibutuhkan. Berbagai kunci juga pernah dicoba. Akan tetapi ternyata banyak yang tidak cocok kuncinya itu. Memang manusia punya keterbatasan. Seorang preman yang memiliki berbagai ilmu kebal, jangankan hanya pisau, senjata api pun tidak mempan apabila ditembakkan kepada yang bersangkutan. Tetapi dia harus tunduk kepada satu penyakit yang namanya penyakit gula. Seorang profesor, ahli dalam bidang satu ilmu pengetahuan, itu juga mempunyai keterbatasan. Ternyata profesor yang begitu pandai, yang begitu cerdas, tidak mampu menjawab satu pertanyaan yang diajukan oleh seorang anak kecil. Apabila pertanyaannya itu sendiri berbunyi, kapan Bapak akan meninggal dunia? Jadi banyak persoalan-persoalan itu yang tidak bisa diselesaikan, kecuali harus menggunakan kunci. Dan kunci itu, anak kuncinya itu biasanya ukurannya kecil, tetapi mampu membuka berbagai persoalan hidup. Ikhwan akhwat rahimakumullah.
Bagi kita sebagai ikhwan, akhwat, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, kita sudah memiliki kunci. Saat kita masuk gerbang Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, melalui talqin zikir, kita sebenarnya sudah bisa membuka pintu itu. Hanya setelah kita masuk di dalamnya, terkadang kita masih mencari-cari di sebelah mana sebenarnya bahagia itu. Kita sudah ada dalam bingkai itu. Agar lebih terfokus kepada satu persoalan, saya ingin menyampaikan satu kalimat pendek yang sering digunakan di dalam landasan bagaimana caranya kita bisa mencapai bahagia itu. Syekh Junaid Al-Baghdadi, yang merupakan salah satu yang disebut di dalam silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, itu pernah menyampaikan kalimat pendek. Kalimat itu sangat sederhana. Man fataha ala nafsihi baba niyatin sholihatin fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabi taufiq. Barang siapa yang membuka bagi dirinya sendiri dengan menggunakan niat yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan membukakan 70 pintu pertolongan kepada yang bersangkutan. Jadi kunci itu sangat dibutuhkan untuk mendapatkan bahagia. Dan itu yang dicontohkan oleh Yang Mulia Pengarsa Agama. Kalau boleh berkaca pada sejarah tentang kehidupan, ada manusia yang merasa besar. Dia menganggap bahwa yang ada di sekelilingnya itu adalah semuanya kecil dan tidak punya peran sedikit pun. Namanya karakter, namanya nasib itu memang bermacam-macam. Ada manusia yang merasa kecil sehingga malu apabila bergabung dengan orang lain. Karena dia menganggap bahwa siapapun yang ada di sekelilingnya itu adalah orang-orang penting. Tetapi ada juga orang yang merasa manusia itu sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya sama akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia biasa-biasa saja untuk mencari kebahagiaan itu. Ada orang kaya sekali, tetapi dia sangat peduli terhadap orang-orang miskin. Malah ada orang kaya tidak pakai sekali. Hanya orang kaya, bukan kaya sekali. Malah tidak memperhatikan lingkungan. Dia bersenang-senang, makan seenaknya dan sebagainya. Dia tidak melihat bahwa masyarakat di sekelilingnya sebenarnya sangat membutuhkan makanan. Jangankan untuk disapa, bertemu saja kadang-kadang memalingkan muka. Itu karakter manusia. Ada orang tiba-tiba mengalami satu kondisi yang semula dia itu sangat miskin, tetapi ternyata dalam beberapa hari dia itu sendiri bisa menjadi orang yang paling kaya. Itu bahagia. Atau kebalikannya, seorang kaya raya tetapi bisa jatuh miskin seketika, manakala dia itu sendiri mengalami satu proses di mana proses itu sendiri dia sendiri mengabaikan proses itu. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Dalam sejarah kita semua mengenal nama Abdurrahman bin Auf, seorang kaya raya, bukan hanya sebagai seorang hartawan, tapi juga sebagai seorang dermawan. Persoalannya adalah mengapa Abdurrahman bin Auf itu sendiri ternyata bisa menjadi orang yang sangat kaya, hartawan, dan juga dermawan di Madinah. Kuncinya hanya satu yang dia pegang, kunci bahagia itu. Pada saat Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf menanggalkan semua harta kekayaan dan keluarganya yang ada di Mekah. Karena dia berpandangan semua urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah sendiri yang ngatur.
Kebahagiaan itu baru bisa dirasakan oleh hati dan pikiran tenang manakala kita berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengatur. Hanya Allah yang mengatur dengan keadilan. Angin bisa ditundukkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Mengapa angin bisa ditundukkan? Mengapa jin bisa ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam? Karena Nabi Sulaiman punya kunci. Bagaimana caranya untuk menaklukkan angin dan sebagainya? Ternyata hanya satu kuncinya. Nabi Sulaiman tidak segan untuk memotong 40 ekor kuda kesayangannya. Pada saat kuda-kuda tersebut ternyata menjadi penghalang pada saat akan melaksanakan sholat pada waktu itu. Setelah disembelih ke 40 ekor itu, ternyata dia bisa melaksanakan ibadah dengan tenang. Muncul kebahagiaan. Sesuai dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Sulaiman itu sendiri mengatakan bahwa permintaannya itu sendiri sangat pendek. Permintaannya hanya untuk dijadikan sebagai penguasa di muka bumi pada waktu itu untuk wilayahnya. Layan bagi ahadin min ba'di. Di mana kekuasaannya itu sendiri, sebagai pimpinannya itu sendiri, tidak akan pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun setelah sepeninggalnya. Persoalannya sekarang adalah setelah kita memfokuskan diri semuanya sebagai ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dengan mursyid yang mulia Pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu, qaddasa sirah, kunci kebahagiaan itu sendiri sudah sama-sama kita miliki. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengelola segala persoalan yang sedang kita hadapi itu sendiri agar tidak menjadi beban, agar menjadi motivasi bagaimana caranya kita itu sendiri bisa mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dibutuhkan itu pasti akan kita peroleh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dengan karomah yang mulia Pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu, qaddasa sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukaddimah ikut kepada yang mulia Gurunda Yai Dr. Akbar Mardani, la hadrati Syekhina wa Murzidina Sultan al-Awliya fi hadha zaman Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghausifullah Mas'ud Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukammil Al-Muwaffaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramin, para wakil talqin, Bunda Haya, Profesor Priyatno, juga pemangku manaqib pada malam ini Kiai Haji Harun Ar-Rasyid dan keluarga, kita doakan semoga beliau sekeluarga khususnya dan umumnya kita semua Allah mudahkan segala urusan, Allah limpahkan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wa nawat rahimakumullah, menyambung apa yang disampaikan oleh yang mulia Dr. Kiai Haji Akbar Mardani tadi berkaitan dengan kebahagiaan. Kita sering mendengar
dari pengarsa Abah atau dari para mubalik, para wakil talqin, para penceramah, satu pernyataan yang sangat populer di lingkungan kita semua yang berbunyi, idza aradallahu ayyuwalliya abdan fatahalahu baba dzikri. Idza aradallahu, jika Allah menghendaki, ayyuwalliya abdan, menghendaki menjadikan seorang hamba menjadi kekasihnya, menjadi wali Allah, fataha, maka Allah bukakan lahu, kepada hamba tersebut, apa? Baba dzikri, pintu dzikir kepadanya. Jadi jika Allah ingin mengangkat seseorang menjadi kekasihnya, mengangkat seseorang menjadi walinya, maka Allah bukakan kepadanya pintu zikir. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pintu zikir itu? Pintu zikir itu adalah talqin. Dan talqin secara tegas disebutkan oleh pengarsa Abah Anom, salah satu tujuan talqin itu yang dulu dilakukan di masa Rasulullah, terus bersambung ke masa-masa berikutnya sampai hari ini, kepada guru kita yang mulia pengarsa Abah Aus radhiyallahu anhu qaddasa sirra. Salah satu tujuannya adalah apa? Al-isalu ila sa'adatil abadiyah, mengantarkan orang-orang yang mengambil hak talqinnya ila sa'adatil abadiyah, kepada kebahagiaan yang abadi. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan, pertama, Allah bukakan pintu zikir melalui talqin kalau Allah menghendaki orang tersebut menjadi kekasihnya, menjadi walinya. Dan setiap kita membacakan manqobah, itu selalu diurang-urang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allah. Sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, ketahuilah para kekasih Allah itu apa? La khaufun alaihim, tidaklah ada ketakutan bagi mereka, wa lahum yahzanun, dan tidaklah mereka itu bersedih hati. Setelah pintu zikir dibuka mulai talqin zikir, maka seseorang diantarkan untuk menjadi kekasih Allah. Allah bukakan pintunya. Jadi siapapun yang sudah mengambil hak talqin zikirnya, sudah dibukakan gerbang kewalian baginya. Maka sering kita mendengar kalau ada yang meminta hak talqinnya kepada wakil talqin, maka cepat berikan atas nama Syekh Mursid. Karena bukan kita, bukan para wakil talqin yang menyampaikan talqin itu, hanya mewakili saja, dipinjam lisannya saja. Kenapa harus cepat diberikan? Boleh jadi orang yang meminta haknya talqin zikir itu, dia yang pertama kali menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan karamah guru itu, nyaris tidak ada jeda seseorang menjadi kekasih Allah. Satu kisah diceritakan di dalam Nahrul Qadiriyah, di dalam kitab Nahrul Qadiriyah. Pada suatu malam, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani kedatangan tamu. Dan tamu itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Mungkin kalau kita gambarkan begini. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum wahai kekasih Allah Abdul Qadir Al-Zailani. Alaikassalam ya Nabi Allah Khidir alaihi salam. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan wahai Nabi Allah Khidir alaihi salam? Nabi Khidir lapor pada malam itu. Wahai Abdul Qadir, malam ini seorang wali abdal akan meninggal dunia. Aku datang kepada engkau supaya engkau menyiapkan penggantinya. Bapak dan Ibu Ikhwan Akhwat sekalian, tahukah apa yang terjadi? Malam itu ada seorang pencuri masuk ke dalam rumah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani demi mengetahui bahwa ada orang yang masuk ke rumah bertamu kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani. Pencuri itu bersembunyi di bawah meja. Ketika Nabi Khidir menyampaikan bahwa akan ada kejadian meninggalnya seorang wali abdal kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani dan meminta kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani sebagai wali kutub saat itu untuk segera menyiapkan penggantinya. Kenapa? Karena jumlah para wali itu harus tetap, tidak boleh berkurang.
Nanti kita bisa baca di mana? Di Safinatul Qadiriyah. Kisah ini ada di dalam Nahlul Qadiriyah yang saya ceritakan ini. Sedangkan jumlah dan komposisi kewalian ada di Safinatul Qadiriyah. Silahkan nanti dibaca. Bagaimana kata Tuhan saya? Aduh, berkurang ya. Ya sudah, tuh kalau begitu, kira-kira begitu kalau kita gambarkan komunikasi itu. Ya sudah tuh, yang ini saja yang di bawah meja, kata Tuhan saya itu. Yang ini saja yang di bawah meja. Bayangkan, tidak mungkin Tuhan saya tidak mengetahui kedatangan pencuri itu kan. Dia bersembunyi di balik meja, di bawah meja. Ketika Nabi Khidir melaporkan bahwa akan ada wali abdal yang meninggal dan harus disiapkan penggantinya, kata Tuhan saya, sudah saja ini yang ada di bawah meja. Keluar kamu jadi wali. Masya Allah, tabarakallah. Perhatikan. Jadi dengan kuasa seorang wali mursyid, pencuri sekalipun, itu pencuri ceritanya di dalam Nahdul Qadiriyah itu. Meskipun ada terjemah yang lain tentang pencuri itu. Apa misalnya mencuri ilmunya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada juga yang mengartikan begitu. Tetapi di dalam Nahdul Qadiriyah diceritakan bahwa itu adalah pencuri, asli pencuri, the thief, pencuri. Nah, ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diminta oleh Nabi Khidir alaihissalam untuk menyiapkan pengganti wali abdal yang akan meninggal malam itu, karena tidak boleh ada jeda. Ketika ini wafat, ini sudah ada penggantinya. Nyaris tidak ada jeda satu detik pun, tak langsung ada penggantinya. Maka kata Tuhan saya, sudah saja ini yang di bawah meja, keluar kamu jadi wali. Bayangkan, pencuri langsung jadi wali. Masya Allah, tabarakallah. Inilah kuasa Syekh Mursyid. Maka itulah kenapa guru kita mengajarkan, kalau ada yang meminta hak talqin zikir, para wakil talqin tidak boleh menangguhkannya. Karena yang mentalqin pengersa apa? Kami para wakil talqin hanya diberi tugas mewakili beliau saja. Bukan kami yang mentalqin, bukan para wakil talqin yang mentalqin, tapi Syekh Mursyid. Ar-Ruhul Amin, ruh yang terpilih, yang terpercaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini ya. Jadi kebahagiaan itu didapatkan melalui apa? Melalui talqin zikir. Karena talqin itu mengantarkan kita kepada sa'adatul abadiyah, kepada kebahagiaan yang abadi. Apa kebahagiaan yang abadi itu? Kebersamaan kita, ma'iyatullah, kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata si'na wa aina si'na wa kaifa si'na. Di mana saja, kapan saja, sedang apa saja kita semua bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini. Nah, iwan ahwat rahimakumullah. Di dalam Safinatul Qadiriyah dijelaskan bahwa martabat manusia itu dibagi menjadi 3. Ada 3 martabat manusia. Mohon izin saya berbagi sebentar lagi. Ada 3 menit lagi kita punya waktu. Yang pertama adalah al-wasilun al-kummal. Mereka yang sudah sampai al-kummal yang sempurna. Jadi mereka yang sudah sampai kepada Allah dan mereka adalah pribadi-pribadi yang sudah sempurna. Al-wasilun al-kummal. Nah, kelompok ini dibagi menjadi 2. Ya, dibagi menjadi 2. Yang pertama singkat saja narasinya karena terlalu panjang di dalam bukunya. Ya. Yang pertama adalah udina lakum. Al-wasiluna ini kelompok pertama, mereka diizinkan oleh Allah untuk memberikan bimbingan secara umum kepada manusia. Yang kita kenal adalah Syekh Mursyid. Jadi Syekh Mursyid adalah pribadi yang al-wasil, al-kamil. Bahkan sering kita sebut al-wasil, al-musil, al-kamil, al-mukammil. Yang sudah sampai kepada Allah, wal-musil, dan yang menyampaikan kita kepada Allah. Mengantarkan kita kepada Allah. Al-kamil yang sempurna, al-mukammil yang menyempurnakan kita semua. Maka bagi beliau, pada satu thariqah, udina lahum li irsyadin nasi, diizinkan kepada mereka kelompok ini, kepada guru kita semua pengarsa Abaus, untuk apa? Untuk melakukan irsyad, bimbingan. Maka kita sebut beliau sebagai Syekh Mursyid.
Kelompok yang kedua, al-wasinul kumal. Mereka sudah sampai kepada Allah, mereka sudah sampai pada derajat kesempurnaan, tapi lam yu'dan lahum, tetapi tidak diberikan izin kepada mereka untuk memberikan irsyadat, bimbingan, ya, menjadi mursyid bagi yang lain. Hanya cukup bagi pribadinya. Dan kita tahu di dalam thariqah qadiriyah itu, boleh jadi si murid itu sudah mencapai derajat sama dengan gurunya. Dan kalau sudah sampai dengan gurunya, murid tersebut boleh membuka thariqah yang baru. Kejadian ini pernah dialami di masa kemursidan Pangarsa Abah Anom. Ketika hirqah kemursidan dari Pangarsa Abah Sepuh diturunkan kepada Pangarsa Abah Anom, Abah Sepuh menyampaikan pernyataan kepada Abah Paki Cinambo Majalengka. Karena Abah Paki adalah orang yang ditunjuk oleh Abah Sepuh untuk mendidik Abah Anom semasa kecilnya. Bahkan Abah Paki menjadi wasilah, diberikannya nama kepada Pangarsa Abah Anom yang dikirimkan oleh Allah melalui Nabi Khidir alaihi salam. Abah Sepuh bertanya saat itu kepada Abah Paki, Abah Paki mah sudah sampai pada makom yang menyerupai Abah Sepuh saat itu. Maka Abah Sepuh mempersilahkan, silakan kalau Abah Paki mau dengan sendirinya, maka kalaupun tidak juga terserah Abah Paki. Bagaimana jawab beliau? Saya akan tetap ikut kepada Abah Sepuh dan kepada Abah Anom. Luar biasa. Adabnya, Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Nah, ini jangan sampai menjadi, menjadi ruang bagi kita yang belajar, dibimbing oleh Pangarsa Abah Awas, lalu kita elegan, memanjangkan leher kita, merasa diri lebih mampu. Perhatikan Abah Paki saja, yang derajatnya saat itu menurut Abah Sepuh sudah sampai pada makom boleh memisahkan diri dari beliau, tapi beliau menyatakan, saya akan tetap ikut Abah Sepuh dan ikut Abah Anom. Itu adab luar biasa. Dan itu yang mengangkat derajatnya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Beliau sampai pada wasilun al-kummal, tapi lam yu'dan lahum, tidak diizinkan oleh Allah untuk memberikan irsadat. Maka kemursidan saat itu tetap pada Abah Anom. Masya Allah. Yang kedua, di dalam Safinatul Qadiriyah, as-salikuna fit thariqil kamal, orang-orang yang berjalan di dalam apa? Dalam perjalanan menuju kesempurnaan. Ini dibagi dua. Yang pertama, at-talibuna liwajhillah, mereka melakukan suluk, masuk ke dalam thariqah, masuk ke dalam tasawuf itu untuk apa? Hanya mencari semata-mata keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak nyari yang lain, nggak takut sama yang lain, nggak takut sama makhluk, nggak nyari-nyari makhluk. Sedangkan kelompok yang kedua, at-talibuna lil jannah wal akhirah, kelompok yang mencari-cari. Oh, saya masuk thariqah itu pingin surga. Oh, saya masuk thariqah itu pingin akhirat dan sebagainya. Tapi yang pertama tadi, saya ingin pemilik surga, saya ingin penguasa akhirat, bukan surganya, bukan akhiratnya, tapi ingin pemiliknya. Masya Allah. Yang ketiga, martabat manusia di dalam Safinatul Qadiriyah adalah sukadul ardi wal khufar, mereka para penduduk bumi, ya. Siapa itu? Yang mereka orientasinya hanya kesenangan-kesenangan material semata, hanya kepuasan-kepuasan material semata-mata, tidak yang lain. Inilah kelompok yang ketiga. Kita dibimbing oleh guru kita untuk seimbang. Kita mempersiapkan diri untuk segala persiapan kita, untuk segala kemungkinan kehidupan kita di kampung kita yang sebenarnya, di kampung akhirat. Dan kampung itu dibangun sejak hari ini, di dunia ini. Surga, kata Abah, diciptakan hari ini. Baik sangka surga, buruk sangka neraka, dan lain sebagainya. Semoga. Dan di saat yang sama, Abah menekankan kepada kita, cari uang yang banyak, supaya bisa memberi kepada orang lain. Makan yang lezat, tapi jangan lupa zikir kepada Allah. Tidur di kasur yang empuk, tapi jangan lupa zikir kepada Allah. Gunakan pakaian yang indah, yang lembut-lembut, sutra dan sebagainya, tapi hatinya jangan lupa kepada Allah. Keseimbangan. Thariqah kita adalah thariqah keseimbangan. Berbahagialah, karena bahagia bisa meningkatkan imunitas kita semua. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.